Puji Tuhan, selamat sore jemaat, Tuhan baik. Kita berjumpa lagi sore hari ini, tidak terasa kita ketemu lagi hari Minggu. Rasanya baru kemarin hari Minggu ya, tapi udah minggu lagi. Seperti yang saya katakan tadi pagi, rasanya waktu ini terlalu cepat ya. Padahal sebenarnya waktu itu gak berubah. Sejak dari dulu sampai sekarang tetap 24 jam itu satu hari. Satu minggu 7 hari dan 1 bulan 30 hari. Tapi rasanya kok cepat sekali. Dulu saya waktu masih kecil-kecil untuk menghabiskan satu hari lama sekali. Tapi sekarang untuk menghabiskan satu hari sepertinya baru buka mata sudah mau tutup mata lagi malam tidur ya. Karena kesibukan manusia yang luar biasa membuat rasa waktu itu singkat. Amin, haleluya. Tuhan baik. Sore hari ini kita akan membicara tentang kebenaran firman Allah yang kita tahu bersama bahwa sepanjang bulan ini kita berbicara tentang Amsal. Udah berapa minggu yang lalu kita bicara tentang kitab Amsal dan saat ini kita akan melihat arti takut akan Tuhan. Kita akan sama-sama membaca Amsal 1 ayat 7. Kita akan kita akan lihat ayat ini bersama-sama dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amsal pasal yang ke-1 ayat 7. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang ada sore ini bahwa takut akan Tuhan ini sangat penting yang harus kita miliki dalam hidup kita. Biar ini menjadi sikap hidup kita orang-orang percaya. Jadi ini harus menjadi sikap hidup orang-orang percaya. Saudara kalau melihat Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara kita harus tahu takut yang dikatakan di dalam kebenaran ini takut seperti apa. Saudara takut di sini takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut kepada Tuhan karena Tuhan itu jahat. Tuhan itu Tuhan yang menghukum manusia. Tuhan yang ngeri, serem gitu loh. Sehingga kita takut. Karena kita takut karena Tuhan itu Allah yang serem. Allah yang dapat memasukkan kita ke dalam neraka. Allah yang mengerikan. Bukan seperti itu takut yang dikatakan dalam firman Allah. Tetapi saudara harus tahu bahwa takut di sini menunjuk kepada sikap hormat kita kepada Tuhan. Menunjuk kepada junjungan kita, menjunjung tinggi akan Tuhan. Takut di sini akan menundukkan diri kepada kemahakuasaan Tuhan. Itu arti takut. Jadi bukan takut karena Tuhan itu serem, bukan takut karena Tuhan itu jahat, Tuhan itu dapat memberikan hukuman kepada kita atau Tuhan itu akan memasukkan kita ke dalam neraka. Sebab itu kita harus takut kepada Dia, bukan takut seperti itu yang arti yang Tuhan inginkan, yang harus kita tahu. Tetapi takut di sini adalah rasa keagungan kita kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan karena kemahakuasaannya, karena kekudusan Tuhan. Itu sebabnya kita takut. Jadi takut, ketakutan kudus yang melanggar kehendak Tuhan. Jadi takut dengan kekuasaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Dan takut bahwa takut kita akan melanggar akan apa yang Tuhan mau. Itu takut. Saudara, dikatakan demikian. Dikatakan ini permulaan hikmat. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Kata firman Allah. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara di sini jelas berkatakan arti bahwa orang yang tidak takut kepada Tuhan adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menjunjung tinggi Tuhan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan. Firman Allah dikatakan adalah orang yang bodoh. Karena dikatakan dia menghina hikmat dan didikan. Jadi jelas. Jadi takut akan Tuhan sini bukan karena Tuhan serem, lalu kita takut dan
Tapi firman Allah katakan takut di sini artinya rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa kagum kita kepada Tuhan membuat kita takut. Dan dikatakan orang yang tidak takut kepada Tuhan, dia itu menghina hikmat dan dikatakan orang yang bodoh. Tentu semua nggak mau orang yang bodoh. Sudah tahu kan orang bodoh menurut firman Allah itu bukan bodoh karena dia nggak sekolah, karena IQ-nya rendah, karena dia nggak punya pengetahuan secara intelektual. Bukan. Saya sudah pernah katakan kepada saudara yang beberapa minggu yang lalu firman Allah tentang Amsal. Tapi bodoh di sini berarti adalah bodoh yang tidak mengerti kehendak Allah, bodoh yang tidak mengerti isi hati Tuhan. Itu bodoh. Yang dikatakan firman Allah. Kalau saudara melihat dalam Efesus 5 ayat 17 jelas dikatakan tentang orang bodoh. Jadi orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengagungkan Tuhan, orang yang menjunjung tinggi Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini dikatakan dia bukan orang yang bodoh. Dia tidak bodoh, orang-orang yang seperti ini. Tetapi orang yang tidak melakukan hal ini adalah orang yang bodoh. Saudara, orang yang menghormati Tuhan itu adalah orang yang kagum akan Tuhan. Orang yang benar-benar dia menjunjung tinggi akan Tuhan. Dia melakukan semua perintah Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itu orang yang menghormati Tuhan. Jadi orang yang menghormati Tuhan, dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Dia tidak mau membuat Tuhan itu tersinggung dengan tingkah laku kita. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Itu yang orang yang menghormati Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak mau Tuhan sakit hati karena perbuatannya. Dia nggak mau Tuhan tersinggung karena tingkah lakunya. Dia tidak mau menyakitkan hati Tuhan karena hal-hal yang dia lakukan bertentangan dengan kebenaran. Itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Ini berbicara tentang memicu kepada kehidupan yang mendekat dengan Tuhan, yang menghindari kejahatan. Itu orang yang menghormati Tuhan. Contohnya begini saudara. Kalau saudara punya pemimpin atau bos yang begitu mengasihi saudara, yang begitu memperhatikan saudara, yang semua kebutuhannya dia penuhi dalam hidup saudara, begitu baik dengan kita, saudara, kita sebagai bawahan yang punya pemimpin atau bos seperti ini, kita akan menjaga hidup kita dengan baik supaya nggak menyakitkan hati bos. Kita akan berusaha menjaga sikap kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang membuat bos itu tersinggung. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang bos kita inginkan. Itu orang yang menghormati bosnya. Dia menjaga sekali hidupnya. Sudah tahu, Tuhan itu lebih dari segalanya. Dia bukan hanya memberi kita, saudara, harta, kita bisa hidup sampai hari ini, tapi dia memberikan kita keselamatan. Dia begitu mengasihi kita. Dia memberikan segalanya untuk kita. Sampai hidup pun dia berikan untuk kita. Sampai dia mati untuk kita karena begitu kasihnya kepada kita. Jadi segalanya Tuhan berikan tuh. Dan Tuhan bukan hanya berikan keselamatan, tapi sampai detik ini Tuhan tetap memelihara saya dan saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan memberikan semua kebutuhan kita. Betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Itu yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Sama seperti yang saya katakan tadi, contoh, apabila kita punya pimpinan yang sangat baik, sangat memperhatikan, sangat peduli dengan kita, sangat mengasihi kita, dia dapat memberikan semua apa yang kita butuhkan. Tentu sebagai bawahan kita harus hormati dia. Dengan cara apa kita menghormati dia? Tentu kita akan berusaha menyenangkan hati dia.
Kita takut melakukan kesalahan. Kita takut menyinggung perasaan dia. Kita takut untuk melakukan hal-hal yang dia tidak mau. Itu artinya menghormati. Jadi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, bahkan kehidupan dari Tuhan, saudara bisa bernapas sampai sore ini semua karena Tuhan. Kita harus menghormati dia. Kita harus taruh Tuhan di atas segalanya dalam hidup kita. Tuhan yang tertinggi dalam kehidupan kita, kita taruh dia di atas segalanya dalam hidup saya dan saudara. Tentunya kita tidak mau supaya Tuhan yang sudah memberi kita kehidupan dan keselamatan itu sakit karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai. Seperti contoh yang saya berikan, itu artinya saudara takut atau menghormati. Takut di sini artinya menghormati, itu artinya. Saudara, kita harus tahu bahwa kita adalah hidup karena anugerah. Kita hidup karena kasih. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Jadi ini yang perlu kita ingat, jangan sampai kita lupa bahwa kita hidup karena kasih, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya yang paling berharga dalam hidup kita adalah kehidupan, yaitu keselamatan. Ini yang paling berharga dari semua yang berharga yang ada dalam hidup kita. Dan ini Tuhan berikan kepada kita. Bahkan saudara, hal yang lain yang kita tahu, bahwa saudara harus mengerti bahwa nafas ini adalah milik Tuhan. Dan ini Tuhan berikan kepada kita. Dia pemilik. Dia yang memiliki nafas. Ini yang Tuhan hanya kasih pinjam kepada kita. Kalau orang saja mau mengerti akan hal ini, sadar akan hal ini, maka dia akan menghormati Tuhan. Dengan kata lain, dia akan takut menyakitkan hati Tuhan. Dia akan berusaha hidup selalu menyenangkan Tuhan. Dia akan berusaha hidup benar. Dia akan berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu arti takut akan Tuhan. Sebab itu saudara, orang yang takut akan Tuhan itu dia takut sekali melukai hati Tuhan. Dia nggak mau Tuhan itu tersinggung dengan apa yang dia lakukan. Dia menjaga sekali hidupnya dengan baik. Dan orang yang takut akan Tuhan, cara hidupnya pasti berubah. Pasti cara hidupnya itu baik. Cara hidupnya itu pasti dia jaga sedemikian rupa supaya cara hidup, perbuatannya, kata-katanya, tingkah lakunya, tindakannya, keputusan itu selalu dia jaga supaya jangan sampai yang saya lakukan ini itu menyakitkan hati Allah. Jadi orang yang hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dia jaga cara hidupnya berbeda. Tidak sama dengan cara hidup orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan atau tidak menghormati Tuhan, cara hidup mereka seenak mereka. Apa yang mereka mau lakukan, mereka lakukan. Tapi orang yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang sadar bahwa hidup karena kemurahan Tuhan, dia akan berusaha menjaga hidupnya dengan baik. Jangan sampai hidupnya itu melukai hati Tuhan. Dia tahu kalau Allah tidak mau, Allah tidak senang dengan dosa, Allah membenci dosa, dia tidak akan lakukan akan hal ini. Kalau dia tahu Tuhan pemilik hidup ini yang sudah memberikan segalanya dalam hidup dia, tidak mau tentang dosa, membenci dosa, dia akan berusaha karena dia menghormati Tuhan, dia akan berusaha melakukan juga hal yang sama. Sebab itu saya katakan orang yang takut Tuhan cara hidupnya pasti berbeda. Tidak sama dengan orang yang tidak mencintai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Berbeda. Jadi cara hidup orang yang takut akan Tuhan itu adalah cara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi hidupnya itu hanya menyenangkan Tuhan. Hidupnya itu hanya menyukakan Tuhan. Jadi dia hidup semua hanya untuk Tuhan. Dia hidup semuanya tujuannya hanya kepada Tuhan.
Tidak ada yang lain. Dia serahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Itu artinya orang yang menghormati Tuhan. Sedangkan bos di dunia aja saudara, kalau sudah memberikan sesuatu kepada kita, kita sepertinya berhutang budi setengah mati kepada bos kita. Lalu kita berusaha bagaimana cara saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, kita hati-hati sedemikian rupa. Jangan sampai dengan perbuatan atau apa yang kita lakukan itu bos gak suka. Apalagi Tuhan saudara. Saudara tahu bahwa firman Allah katakan orang yang sudah ada di dalam Kristus dia adalah kejadian yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ini yang firman Allah katakan. Saya rasa ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Ini yang kita harus tahu. Artinya kalau Tuhan mau, Tuhan yang sudah mengasihi kita demikian rupa mau supaya kita hidup sama seperti dia hidup. Tentunya kita sebagai orang yang menghormati dia, kita harus melakukan itu. Kita akan berusaha melakukan itu. Dan ini gak mudah bagi kita, tidak mudah bagi kita. Sebab itu firman Allah katakan, tolong ayatnya ditampilkan terus di layar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, ini hal yang luar biasa. Efek dari orang yang menghormati Tuhan, efek dari orang yang takut akan Tuhan. Saudara, firman Allah katakan dia adalah orang yang akan diberikan Tuhan pengetahuan, permulaan pengetahuan. Pengetahuan apa yang kita akan miliki kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan? Pengetahuan seperti apa? Saudara, pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu pengetahuan tentang kehidupan kita dengan Tuhan. Tentang kebenaran, tentang firman, tentang kehidupan spiritual kita. Pengetahuan ini yang Tuhan akan jelaskan kepada kita. Yang Tuhan akan memberikan kita pengertian. Arti firman Allah yang sesungguhnya. Banyak orang yang ke gereja tahu firman Tuhan, tapi dia nggak melakukan. Ayat yang firman Allah katakan, barang siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah kejadian yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Itu semua hafal. Tapi kenapa banyak orang yang tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, seperti ayat ini? Kenapa? Dia hanya sekedar tahu. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menjelaskan kepada dia. Tuhan akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada orang yang hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Bagaimana cara hidup orang yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana cara hidup orang yang sudah ada dalam Kristus. Firman Allah katakan barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah kejadian yang baru. Cara hidup orang percaya yang sesungguhnya seperti apa, itu firman Allah akan mengajar kepada kita. Cara hidup seperti ini yang saudara kita harus lakukan kalau kita takut akan Tuhan. Seringkali kita cuma tahu ayat ini bahwa orang yang ada dalam Kristus dia adalah kejadian yang baru. Orang yang percaya Yesus, yang sudah ada dalam Yesus, dia harus hidup sama seperti Kristus. Itu semua kita tahu. Tapi cuma sekedar tahu. Tapi untuk mempraktekkan, menjalankan hidup seperti ini enggak mudah bagi kita. Kalau kita tidak diberikan Tuhan pengertian yang sesungguhnya. Hidup seperti ini, cara hidup seperti ini adalah cara hidup orang-orang benar, cara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, cara hidup orang yang sudah ada dalam Kristus. Tuhan akan memberikan dia pengertian. Jadi bukan sekedar dia tahu, tapi Tuhan akan memberikan pengertian cara-cara hidupnya seperti apa. Saudara, banyak orang ke gereja, tapi dia tidak tahu cara hidup seperti apa sebagai orang percaya. Dia cuma tahu ayat. Tapi dia tidak bisa terapkan dari dalam hidup dia karena dia nggak mengerti bagaimana cara menerapkan cara hidup untuk takut akan Allah ini.
Dia nggak mengerti, tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan dia pengetahuan. Cara hidupnya kamu harus seperti ini. Cara hidup kamu seperti ini. Tuhan akan menjelaskan kepada dia. Tuhan akan memberitahu sejelas-jelasnya kepada Tuhan, bukan hanya beritahu tapi memberikan kita pengetahuan, cara hidup, perbuatan apa yang kita harus lakukan. Itu Tuhan akan beritahu. Tuhan akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Sebab itu betapa penting hidup takut akan Allah. Saudara, dasar kekristenan kita adalah takut akan Allah. Di dalam kitab Amsal, saudara tahu, takut akan Allah itu ditulis permulaan dalam pasal pertama, hidup yang takut akan Allah. Karena ini penting, karena firman Allah katakan permulaan pengetahuan. Bagaimana kita mengerti tentang Tuhan, bagaimana kita tahu tentang isi hati Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Allah, Tuhan nggak akan memberikan kita rema dan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Walaupun saudara tahu itu, mengerti itu, tapi kita nggak bisa lakukan. Kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena tidak ada pengetahuan dari Allah yang Allah berikan. Cara hidup itu Allah akan ajar. Tuhan yang akan mengajar kita. Tuhan ini luar biasa, saudara. Jadi kekristenan itu dasar hidup kekristenan, yaitu takut akan Allah. Bukan takut karena dia seram, bukan takut karena dia akan memasukkan kita ke neraka. Bukan takut karena dia itu Allah yang kejam, bukan. Karena takut kepada Tuhan, bukan seperti itu. Tapi takut karena kita mengasihi dia. Kita hormat kepada dia. Jadi dasar takut Tuhan ini dasarnya benar, bukan dasar yang salah. Saudara, firman Allah luar biasa, saudara. Sebab itu kalau saudara melihat firman Allah katakan demikian. Amsal pasal yang ke-2. Amsal 3. Ayat 13 sampai 15. Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan orang yang beroleh kepandaian. Terus, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15. Dia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menamainya. Saudara, efek dari takut akan Tuhan adalah hikmat. Orang takut akan Tuhan, dia akan mendapat hikmat. Dan saudara tahu, hikmat adalah hal yang penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Manusia harus punya hikmat. Tentunya kita tahu manusia ada hikmat manusia, ada hikmat Tuhan. Dan yang harus kita miliki bukan hikmat, hanya hikmat manusia. Hikmat yang dari dunia. Tapi kita harus memiliki hikmat yang dari Allah. Itu kita dapat peroleh dari mana? Dari apa? Kalau kita takut akan Allah. Kalau kita menghormati dia. Maka Tuhan akan memberi kita pengetahuan dan hikmat. Jadi hasilnya dari takut akan Allah. Jadi hasil dari takut akan Allah itu begitu luar biasa, dahsyat. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Dan saya katakan bahwa hikmat itu adalah hal yang penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita nggak mengerti bagaimana cara hidup menyenangkan hati Allah kalau kita nggak punya hikmat. Kita nggak mengerti cara bagaimana kita takut akan Allah kalau nggak punya hikmat. Jadi hikmat ini penting. Hikmat yang dapat membedakan kita untuk hidup menyenangkan Allah dan tidak. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Dan semua jemaat memerlukan hikmat dari Tuhan. Hikmat ini yang akan menjelaskan kepada kita, membuat kita hidup baik di hadapan Allah. Hikmat ini yang dapat membuat kita dapat menata hidup kita sesuai dengan kebenaran. Hikmat. Hikmat ini akan membuat kita hidup selalu menyenangkan Tuhan. Hikmat. Hikmat penting. Sebab itu Amsal pasal 3 ayat 13 berkata. Amsal 3 ayat 13. Tolong ditampilkan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian.
Jelas firman Allah katakan berbahagia orang yang mendapat hikmat dan memperoleh kepandaian. Disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa bahagia? Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang berhikmat. Tuhan memperhatikan karena Tuhan melihat orang yang berhikmat, hikmat yang dari atas yang Tuhan beri. Cara hidupnya pasti menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan senang, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Firman Allah katakan, berbahagia, tentu kita ingin semua berbahagia. Saudara, supaya hidup kita berbahagia, kita harus tahu saudara, firman Allah katakan berbahagia orang yang mendapat hikmat. Karena dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat menjalankan hidup kita dengan baik selama kita hidup di dunia. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat menata hidup kita dengan baik. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena sebagai manusia kita hidupkan pilihan. Jangan sampai kita memilih hal yang salah. Banyak orang hidupnya hancur karena pilihannya salah. Dia mengambil keputusan salah. Dia mengambil tindakan-tindakan yang salah yang membuat hidupnya nggak bahagia dan hancur. Tapi kalau dia memiliki hikmat dari Tuhan, maka dia dapat mengambil keputusan sesuai dengan hati Allah. Keputusan selalu menyenangkan hati Tuhan. Pilihan hidupnya selalu baik. Karena apa? Karena berhikmat. Sebab itu Tuhan katakan berbahagia orang-orang seperti ini. Jadi di ujung orang yang tahu orang berhikmat adalah orang yang dapat menjalankan hidup dengan baik. Tindakannya baik, keputusannya baik. Semua yang dilakukan tuh baik. Pilihan hidupnya baik. Semua baik menyenangkan hati Allah. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Sebab itu firman Allah katakan berbahagia orang yang mendapat hikmat. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Yang baik, puji-pujian kepadanya tetap selama-lamanya. Firman Allah katakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Jadi untuk kita mendapat hikmat, kita harus takut akan Allah. Tuhan gak akan berikan hikmat kepada orang-orang yang suka melawan Tuhan, suka menyakitkan hati Tuhan, tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah ingin, tidak menghormati Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan hikmat kepada dia. Sebab itu kalau kita ingin supaya kita memiliki hikmat dari Allah, firman Allah katakan permulaan hikmat takut akan Allah. Hormati dia. Taruh Tuhan di atas segalanya. Jangan sakitkan hati Tuhan. Jangan lukai hati Tuhan. Lakukan yang baik yang selalu menyenangkan Tuhan. Maka saya percaya orang-orang seperti ini, saudara, hidupnya itu akan disertai Tuhan. Hidupnya akan dipimpin Tuhan. Tuhan akan memimpin hidupnya dengan hikmat-hikmat yang dari Allah. Dan sebab itu sudah betapa luar biasa kalau kita hidup dipimpin oleh hikmat Allah. Semua yang kita lakukan pasti mengagungkan Tuhan. Semua yang kita perbuat pasti menyenangkan hati Allah. Semua yang kita lakukan semua tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang berhikmat. Sebab itu kalau saudara melihat firman Allah katakan bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang tunduk kepada kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Orang yang selalu menjunjung tinggi Tuhan, taat kepada Tuhan, kagum akan Tuhan. Dan saudara tahu, semua ini ada dalam firman. Sejak bulan Januari sampai bulan ini kita belajar tentang firman. Dasar hidup kita adalah firman. Begitu banyak firman yang kita sudah dengar dari bulan Januari sampai saat ini. Setiap minggu ada firman-firman Allah yang kita dengar. Sumber firman ini luar biasa. Punya kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi seringkali walaupun kita mendengar firman, kita nggak mengerti karena tidak ada pengetahuan yang Allah berikan tentang kebenaran itu bagi kita. Sehingga kita cuma dengar tapi tidak tahu. Tidak pernah mengerti. Karena firman Allah katakan bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Tapi saudara tahu, firman Allah yang kita dengar selama
minggu-minggu, bulan-bulan ini, itu adalah satu hal yang luar biasa yang akan membawa kehidupan kita untuk mengerti jalan hidup seperti apa yang kita harus lakukan, sebab itu perlu hikmat. Amsal pasal yang ke-1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara ingin memiliki pengetahuan kebenaran Allah, saudara harus hidup hormat kepada Tuhan, menghormati Dia. Dengan kata lain, saudara harus takut akan Tuhan. Sebab saya katakan moto dalam kitab Amsal, yaitu saudara, hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah, keuntungan itu banyak. Banyak sekali keuntungan yang kita akan dapatkan bagi orang yang takut akan Allah. Sebab itu Ibrani katakan demikian. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat 28. Jika karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, firman Allah katakan karena kita ini menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kan kita semua sudah diselamatkan. Orang yang selamat, saudara, diselamatkan adalah orang yang terhindar dari neraka. Dari neraka dipindahkan ke surga. Itu orang yang diselamatkan. Tadinya kita adalah orang-orang yang harus menerima hukuman yang kekal. Tetapi karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Yesus, kita diselamatkan dari penghukuman yang kekal itu. Dan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu yang firman Allah katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Menurut cara yang berkenan seperti apa? Firman Allah katakan dengan hormat dan takut. Itu cara hidup yang berkenan. Ibadah yang berkenan seperti itu. Bukan saudara, memang ibadah ini saudara sore ini adalah bahagian. Ini dikatakan ibadah. Tapi sebenarnya ibadah yang sesungguhnya bukan saudara duduk di gereja, dengar firman dan saudara tidak pernah mengerti firman itu. Tidak ada pengertian karena tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Saudara hanya mengerti tapi sampai dimengerti tapi tidak pernah melakukan. Jadi cuma sampai ditahu tapi tidak ada tindakan-tindakan yang kita akan lakukan. Karena cuma sekedar tahu. Cuma pengetahuan yang ada kita masuk di otak selesai. Tapi sebenarnya yang pada waktu kita mendengar firman Allah, bukan kita hanya terima, tapi itu harus bekerja dalam hidup kita. Harus masuk dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita. Dan ini akan membuahkan tindakan-tindakan yang baik. Jadi firman yang kita dengar itu bukan sekedar tahu, oh tahu firman Allah katakan persembahkan tubuh menjadi satu korban yang kudus, itu adalah ibadah yang sejati. Cuma sekedar tahu, tapi tidak pernah diterapkan, tidak pernah praktek dalam hidup ini. Gak pernah terjadi sesuatu, tidak ada efek firman Allah itu. Karena tidak dipraktekkan, gak bisa dipraktekkan. Dia gak mengerti prakteknya seperti apa. Karena tidak ada pengetahuan dan Tuhan tidak memberikan dia hikmat. Tapi kalau orang yang hidup takut akan Allah, saya percaya Tuhan akan memberikan pengertian cara hidup seperti apa. Firman Allah katakan, saudara, karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat. Jadi cara yang ibadah yang berkenan kepada Tuhan yaitu hormati Tuhan, takut akan Tuhan. Itu ibadah yang berkenan. Saudara datang ke tempat ini tapi saudara nggak melakukan firman, itu bukan ibadah yang berkenan. Cuma saudara datang ke gereja, stort badan lalu pulang. Saudara, kita nggak bisa menipu Tuhan. Kalau saudara menipu, mungkin orang melihat saudara datang ke gereja, orang hanya melihat saudara ada di gereja, tapi orang nggak bisa lihat hati saudara. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Kerinduan saudara datang ke gereja apa? Mendengar firman. Tujuan saudara mendengar firman apa? Cuma sekedar tahu. Tentu tidak demikian.
Tujuan saudara mendengar firman supaya firman yang kita dengar itu bereaksi dalam hidup kita, menjadi rema, berefek dalam hidup kita. Sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan hati Allah. Dan ini gak bisa terjadi kalau kita tidak punya pengetahuan dan hikmat Allah. Sebenarnya perlu. Dan semua ini dimulai dari apa? Dimulai dari takut akan Allah. Hormat dan takut akan Tuhan. Ini sangat penting dalam hidup orang percaya. Jangan saudara pernah mimpi saudara. Walaupun saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu bersama pada waktu saudara percaya saudara diselamatkan. Tapi kalau selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia. Kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Dan tentunya akan terlihat dari cara hidup kita. Dari tindakan-tindakan kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Bahwa hidup kita menghormati Tuhan. Apa yang kita lakukan selalu menyenangkan Allah. Apa yang kita perbuat selalu tidak menyakitkan hati Allah. Kita berusaha jangan sampai Allah tersinggung dengan kita. Bagaimana kita menjaga supaya orang tidak tersinggung dengan kita. Orang sudah memberikan sesuatu yang kita anggap berharga. Kita berusaha supaya jangan sampai dia tersinggung dengan perbuatan kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita lebih dari apa yang orang memberikan kita di dunia. Lebih dari segalanya. Pernahkah saudara berpikir, saya nggak ingin membuat supaya Allah tersinggung. Saya nggak mau menyakitkan hati Tuhan. Dengan cara apa saudara? Hormati Tuhan. Tuhan penting bagi kita. Saudara tahu, poin yang utama Tuhan pernah katakan kepada orang Israel, hidup takut akan Tuhan ini penting. Penting. Jadi bukan hanya kepada kita yang ada pada zaman. Sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin supaya kita menghormati Dia. Dengan cara hidup takut akan Allah. Amsal pasal yang ke-13, 3 ayat 13 sampai 15. Pasal 3 ayat 3. Berbahagia orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai dia. Saudara, Amsal berkata bahwa orang yang berhikmat itu lebih berharga daripada perak atau emas. Jadi nilai kita, orang-orang yang berhikmat, nilainya sangat tinggi di mata Tuhan. Di hati Tuhan kita nilainya tinggi, lebih tinggi dari emas. Kita tahu emas kan sesuatu yang sangat mahal. Sebab itu orang kejar emas kan hari-hari ini. Dia berusaha mendapatkan emas. Saya sudah bersaksi kepada tadi pagi bahwa pada 2 hari lalu saya ditelepon oleh seseorang teman. Saya tahu itu teman karena foto di WA itu teman. Lalu dia telepon saya tuh nggak angkat karena lagi doa. Nah setelah itu saya BA ke dia, maaf saya lagi doa. Terus saya telepon balik dia nggak angkat. Kok dia nggak angkat? Lalu dia balas begini, maaf lagi sarapan. Dalam hati saya seperti ini. Biasanya teman saya teman dekat sekali saudara. Cara kita berbicara tuh beda. Dia nggak pernah kalau saya telepon dia bilang maaf lagi sarapan. Nggak pernah. Paling dia langsung angkat lalu guyon langsung. Lalu ngomong macam-macam sama saya. Tapi saya kok aneh ya. Terus dia bilang begini. Saya bilang kenapa Ser? Dia jawab begini. Aku mau ajak kamu join. Terus saya bilang join apa? Join emas. Oh. Terus saya bilang dalam hati langsung berpikir begini. Ini aneh ya. Saya tahu hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang fanatik. Tahu kan hamba Tuhan di desa itu fanatik sekali kan. Soal gitu-gitu. Apalagi sedang sakit aja kalau bisa nggak ke dokter. Cuma berdoa. Itu hamba Tuhan zaman-zaman kuno kan seperti itu. Katanya ke dokter berdosa. Jadi walaupun mati mereka nggak ke dokter. Itu zaman Tuhan zaman kuno. Beda seperti sekarang. Kita sudah mengerti banyak tentang pengetahuan. Jadi kalau ke dokter nggak berdosa. Jadi jangan sampai saudara kalau punya iman kepada Tuhan lalu saudara berdoa sembuh nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya iman saudara nggak sampai di situ nggak apa-apa, ke dokter aja. Boleh, nggak berdosa. Lalu dia bilang dia mau join sama saya emas. Terus saya bilang, loh kok kamu kok aneh? Saya bilang, kok kamu bisa aneh? Sejak kapan kamu sekarang jual beli emas? Saya bilang begitu sama dia. Terus dia bilang, iya katanya. Terus saya bilang, kenapa kamu begini kok berubah sekarang? Terus dia jawab begini, WA, dia gak mau jawab telepon di WA. Kan gak apa-apa kan, itu kan biasa. Tapi saya bilang, aduh tapi saya lihat kamu aneh, gak mau saya gak mau. Kamu jangan tawarin saya tentang itu ya.
Saya ini sibuk nggak ada pikiran emas-emas. Waktu aja sudah nggak ada mau beli emas. Duit dari mana? Saya bilang begitu sama dia. Dia balas lagi begitu. Dia balas lagi balas. Terus saya pikir-pikir begini. Ini nggak masuk akal orang ini. Rupanya mungkin bukan dia tapi pakai fotonya dia. Karena dari cara berbicara dan WA kepada saya, dia takut berbicara, takut suaranya salah, tapi dia WA kepada saya, tapi beda seperti yang saya kenal dia. Lalu saya katakan, walaupun kamu, tapi saya nggak bilang kalau dia pembohong, tapi saya bilang, walaupun kamu mau paksa saya nggak bakalan ikut. Saya bilang begitu, saya nggak bakalan ikut Shirley, saya bilang begitu. Enggak, saya nggak mau ikut. Tapi kamu kok aneh sekarang, enggak lah, saya bilang begitu. Biar kamu paksa saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa tuh, dia WA lagi macam-macam. Terus saya bilang gini, terus saya berpikir begini, soalnya saya ini, tahu nggak, ada jemaat saya bilang, baru saya ditipu. Karena Mas, betul nggak bohong loh. Dia tertipu 14 juta kalau nggak salah waktu itu. Yang seperti itu, terus saya ingat Tuhan kasih hikmat, ingat itu. Pertama saya nggak ingat, akhirnya saya ingat. Dikasih hikmat, kamu kan dulu pernah diceritakan oleh seorang jemaat tertipu emas. Terus saya, ini penipu. Terus saya bilang, tahu nggak, ada jemaat saya baru tertipu. Penipuan sekarang banyak sekali loh. Jangan sampai kamu seri jadi penipu. Saya sudah nggak tahan. Saya pikir biar seri atau bukan, namanya Serlian teman saya itu. Seri atau bukan saya nggak tahu. Pokoknya saya ngomong begitu sama dia. Karena saya tahu nggak betul. Dia langsung tutup teleponnya. Lalu saya WA lagi, dia udah nggak balas. Dia udah takut karena sudah ketahuan kedoknya penipu. Karena dia tahu kan manusia tuh gila emas. Ya, sebab itu firman Allah katakan, tapi firman Allah katakan bahwa orang yang berhikmat melebihi dari emas. Jadi kalau saat ini saudara belum bisa beli emas, gak usah takut. Kita lebih dari emas kok. Iya toh? Nggak usah. Jadi berpikir saya kapan mendapat beli emas ya. Saya pingin cincin, pingin gelang sampai mimpi-mimpi. Kepingin emas. Nggak usah saudara. Hidup yang berhikmat lebih tinggi dari emas. Amin. Ini yang Tuhan katakan. Dan firman Allah katakan bahwa kita harus mencari hikmat itu. Sebagaimana orang mencari emas. Orang mencari harta terpendam. Dia akan berusaha supaya mendapatkan. Dengan berbagai macam cara, kalau orang kepingin dia memiliki harta terpendam atau emas, dia akan berusaha cari sedemikian rupa. Nah firman Allah katakan hikmat itu harus dicari. Nah bagaimana cara kita mencari hikmat? Tentunya hikmat itu kita tidak dapatkan di plaza-plaza. Kita tidak dapatkan di toko-toko. Tapi saudara tahu, Yesus itu adalah hikmat Allah. Saudara, firman Allah katakan dia adalah hikmat. Kalau saudara ingin saudara memiliki hikmat, hidup berhikmat, izinkan Yesus memenuhi kehidupan saudara. Yesus tinggal dalam hidup saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, Yesus itu hikmat Allah. Jadi sebenarnya saudara, untuk mencari hikmat, saudara harus izinkan Yesus hidup dalam hidup saudara, memimpin hidup saudara. Maka saudara akan berhikmat. Dia adalah hikmat Allah. Hikmat kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain, tapi kita hanya dapatkan di dalam Yesus. Sebab itu jemaat Tuhan yang ada, perlu kita memiliki hikmat. Hikmat ini adalah satu hal yang penting dalam hidup kita, yang perlu kita miliki. Sebab itu Amsal pasal 2 ayat yang keempat, Amsal 2:4 tolong. Jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita harus mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ada usaha dari kita supaya kita memilih hikmat ini. Usaha apa yang kita perlu lakukan supaya kita memiliki hikmat? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Harus membangun hubungan dengan Tuhan. Harus banyak berdoa supaya kita mendapatkan hikmat itu. Dan jelas firman Allah katakan orang yang berhikmat adalah orang yang beruntung. Sebab itu kalau kita melihat pasal yang kedua ayat Amsal 2 ayat 9 tolong Amsal 2 ayat 9. Amsal 2 ayat 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik.
Ini orang yang berhikmat, dia mengerti apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran. Dan dia mengerti jalan hidup yang baik itu seperti apa. Itu hanya didapatkan kepada orang-orang yang berhikmat. Seringkali kita nggak mengerti apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu cara hidup yang baik. Nggak mengerti karena nggak punya hikmat. Mungkin saudara tahu, tapi untuk mengerti pengertian yang sesungguhnya nggak tahu. Tapi orang yang berhikmat, dia akan mengerti siapa Allah yang dia sembah. Dia mengerti siapa Allah yang dia puji. Dia mengerti tentang Tuhan dia yang luar biasa itu. Dia tahu karena ada hikmat. Dia mengerti kebenaran. Dia mengerti arti hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, kejujuran. Dia mengerti jalan hidup seperti apa yang baik. Dia mengerti kenapa? Karena ada hikmat dari Tuhan. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Salomo waktu dia menjadi raja, apa yang kamu ingin minta kepadaku? Salomo nggak minta kekayaan, nggak minta segalanya. Salomo minta hikmat. Kenapa? Karena Salomo tahu hikmat lebih dari kekayaan, hikmat lebih dari emas, dan Tuhan berikan. Sebab itu firman Allah katakan tidak ada raja seperti Salomo dari dulu sampai detik ini. Nggak ada raja yang memiliki hikmat seperti Salomo. Dan Salomo minta, pada waktu Salomo minta, Tuhan berikan. Saudara mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Tapi saudara dapat miliki itu, Tuhan akan berikan kepada saudara dimulai dari takut akan Allah. Walaupun saudara mau minta, Tuhan minta hikmat. Hikmat kan itu diperlukan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi masalah. Hikmat itu perlu. Rumah tangga perlu hikmat. Pekerjaan perlu hikmat, mengambil keputusan perlu hikmat, menghadapi masalah, memecahkan masalah itu perlu hikmat. Semua membutuhkan hikmat, hikmat dari Allah. Karena hikmat manusia itu seringkali bisa aja salah, tapi hikmat dari Allah nggak bisa salah. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat, karena hikmat diperlukan dalam segala hal dalam hidup manusia. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita perlu hikmat Allah supaya langkah kita, keputusan kita, tindakan kita, cara hidup kita semuanya menyenangkan Allah karena ada hikmat Allah. Saudara, Salomo berdoa dan Allah berikan itu kepada Salomo. Pernahkah saudara berdoa demikian? Tuhan beri saya hikmat. Saya seringkali berdoa kalau ada masalah, Tuhan beri saya hikmat. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran, Tuhan berikan saya hikmat. So saya bisa menyampaikan ini dengan benar. Karena bagi saya hikmat itu penting. Hikmat itu yang dapat membuat saya mengerti isi hati Tuhan. Saya mengerti siapa Tuhan itu. Semua hikmat. Saudara, kalau saudara melihat, saudara, hikmat itu lebih dari pengetahuan. Lebih tinggi dari pengetahuan. Jangan saudara pikir orang yang pintar itu berhikmat. Banyak orang pintar yang gak berhikmat. Banyak. Pintar sekali. Secara pengetahuan dia pintar, dia sudah mungkin doktor dan segalanya. Kalau ilmu pengetahuan dia pintar, tapi hidupnya nggak berhikmat. Banyak. Cara bicaranya kasar, cara bicaranya nggak benar, nggak berhikmat. Tapi pintar, saudara. Jadi hikmat dan pengetahuan berbeda. Jangan kita pikir orang pintar, oh dia pasti berhikmat. Belum tentu. Banyak orang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi sebenarnya dia pintar. Jadi hikmat dan kepintaran itu berbeda. Ya. Hikmat itu bagaikan kompas yang dapat mengarahkan hidup kita ke sasaran. Kompas itu dipakai oleh kapten kapal untuk mengarahkan dia ke tempat tujuan. Itu hikmat. Saudara, kalau kita memiliki hikmat, itu bagaikan kompas yang dapat mengarahkan hidup kita, jalan hidup kita ke tempat tujuan yang sesungguhnya. Kompas. Penting hikmat dalam hidup kita. Sebab itu Ayub pasal yang ke-28 kalau nggak salah, ayat 28. Ayat 28, ya betul, ayat 28 ayat. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi takut akan Tuhan itu hikmat. Yakobus pasal 3 ayat 12 berkata, Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 tolong ditampilkan. Tetapi hikmat yang berasal dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat dari atas. Artinya kalau kita memiliki hikmat dari atas, maka hidup kita itu baik. Karena kata-kata murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu orang yang hidup berhikmat. Sebab itu jemaat Tuhan yang ada perlu hikmat dalam hidup kita. Perlu kita memilih hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka ia hal itu akan diberi kepadanya. Jadi kalau orang yang enggak berhikmat, hendaknya dia meminta kepada Tuhan. Cara bagaimana meminta kepada Tuhan? Beri saya hikmat. Ya betul, beri saya hikmat. Tapi harus dibarengi dengan jalan hidup. Tuhan beri saya hikmat, tapi saudara harus menghormati dia. Saudara harus takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Semua perlu hikmat. Saudara, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita kehilangan hikmat. Apalagi kalau menghadapi masalah dalam hidup kita. Untuk memecahkan rasanya sulit. Tapi kalau hikmat Allah ada, Tuhan akan berikan kepada kita jalan. Bagaimana jalan kita untuk menyelesaikan semua itu. Semua karena hikmat Allah. Dan Yesus adalah hikmat itu sendiri. Sebab itu firman Allah katakan, kalau waktu Yesus naik ke sorga, Yesus katakan, aku akan memberikan kamu penolong. Untuk apa? Menyertai kita. Menolong kita. Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita selama kita di dunia saat ini. Dia akan memberikan kita hikmat. Bagaimana cara kita untuk menjalankan hidup. Bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah. Semua akan dikerjakan oleh Roh. Sebab itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Hidup dipenuhkan Roh Kudus ini sangat penting. Jangan sudah hanya sekedar saudara jadi jemaat, tapi saudara berusaha hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena kalau hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara akan memiliki hikmat Allah. Roh Kudus akan mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita, membawa kita, memberi pengertian kepada kita, menjelaskan kepada kita, mengajar kita. Semua adalah Roh. Kalau saudara miliki ini, maka saudara memiliki hikmat Allah. Amin. Tuhan memberkati.